Halo guys, kita jumpa lagi di Open Panel Channel. Ya, kali ini gue akan mereview manga, salah satu manga yang terpopuler ya mungkin ya, yaitu Kimetsu no Yaiba atau Demon Slayer ya guys ya. Karya dari Koyoharu Gotoge ya, terbitan Alex Media. Ya, ini adalah mangganya Shonen Jump ya guys ya. Untuk spesifikasi ya kita langsung aja ya, kita brewek ya guys ya. Ya, seperti ini spesifikasinya ya, gue cukup surprise ya guys ya. Ternyata ini agak berbeda sama Jujutsu Kaisen yang kemarin sama Sakamoto Days ya. Karena ini basicnya dia itu di laminating doff ya. Tapi untuk gambar sama judulnya itu di di finishing spot UV guys ya, bagus ya guys ya. Tadi pas masih dibungkus gue nggak kelihatan itu, tapi pas begitu udah di unbox, wah bagus juga nih ya. Oke ya. Untuk karton ya, art karton sama ya seperti biasa. Udah book paper ya, kurang lebih sama ya, Sakamoto Days, nggak terlalu tebal ya, tapi oke ya, cetakannya bagus ya guys ya. Ya, ukurannya ya memang ukuran khas yang ukurannya si Alex Media ya, memang agak beda sama level komik dan Akasha gitu ya. Alex Media punya ukuran sendiri ya guys ya. Jadi seperti itu aja sih spesifikasinya ya. Ya cuman dia ini ada go surprise-nya, dia ada spot UV-nya gitu. Jadi kesannya tuh bagus banget gitu ya guys ya. Mantap. Oke. Harganya harganya sama lagi ya. Padahal ini kan spot UV ini sebenarnya cukup mahal juga sih costnya sih, kalau kalian sengaja cetak buku gitu ya, diminta di laminating sama tambah spot UV itu memang agak sedikit costnya nambah gitu ya. Oke sih, itu aja soal spesifikasinya. Oke, sekarang kita akan bahas artworknya ya guys ya. Pertama, gue suka ya sama logonya Demon Slayer, pemilihan fontnya ya, terus ada lingkarannya, ini mungkin kayak gerhana matahari gitu ya. Ini bagus banget ya logonya, keren ya. Untuk cover belakangnya sih gue suka ya, bagus ya, cantik. Bunga-bunga sama motif ini ditabrakin malah jadi bagus gitu ya. Cuma ya gimana ya, untuk gambar karakternya bukannya jelek sih, cuman gue merasa kayak agak kaku ya, gambarnya tuh kasar gitu loh, kasar dan agak kaku. Kenapa ya? Kayak manga-manga zaman sekarang kalau gue perhatiin itu kayak memang banyak yang gambarnya kasar dan ekspresinya agak kaku ya guys ya. Apakah karena gue udah terlalu terbiasa sama manga-manga yang zaman dulu ya, kayak zaman-zamannya Naruto, Dragon Ball, One Piece, itu kan gambarnya tuh tegas, ekspresinya bagus ya. Garisnya tuh tegas gitu, maksudnya ya, garisnya rapi, gambarnya rapi gitu loh. Ini kalau ini jujur aja tuh, apakah ini memang ini stylenya tuh bagaimana gitu ya, gambarnya dibikin ekspresi juga kaku dan kasar gitu, gambarnya garisnya ya. Kayak kemarin Jujutsu Kaisen juga begitu ya, Kagurabachi juga termasuk, bahkan kayak Sakamoto Days yang kemarin juga sebenarnya gambarnya juga kasar, untungnya nggak kaku ya. Cuma gambar garis ininya nih kasar. Padahal ini desain karakternya gue suka loh ya, kayak si Nezuko-nya gue suka ya, cantik ya gambarnya nih, desainnya, terus sama Tanjiro-nya juga oke. Cuman kayak sayang gitu, harusnya bisa di touch up lagi, itu jadi bagus gitu ya guys ya. Sama untungnya sih battle-nya sih masih oke ya, pergerakan battle-nya ya, motion-nya ya, gerakan-gerakannya ya tuh gue masih suka gitu, karena nggak terkesan kaku dan masih jelas gitu ya dia ngapain gitu. Nah ini kayak gini bagus nih kan gambarnya, kayak dia melompat kayak gini, ini kan gambarnya kan PR juga nih ya kan. Sama detail-detailnya sih untungnya masih oke guys ya. Si Gotoge Sensei ini bukan yang salah satu yang males gambar background atau detail ya, ini detailnya cukup bagus ya, tuh kayak gini-gini tuh ya, dia kayak gini-gini kan dia PR nih gambarnya ini kan, mesti detail banget gitu ya.
Kayak apa lagi? Tadi gue tuh ngeliat ada kayak jurus yang bagus gitu. Mana ya? Ya tuh. Kayak battle-nya sih oke, ya. Cuman kayak gambar karakternya selalu deh dari kemarin Jujutsu Kaisen juga gambar karakternya yang kelihatannya tuh kayak kasar gitu. Apakah memang mangaka sekarang ini terlalu dikejar deadline gitu ya? Jadi gambarnya itu mereka tuh kayak gambarnya nggak maksimal, udah jadi kayak belum finish gitu ya. Padahal ini sangat berpotensi ya guys ya. Ini bagus sih sebetulnya sih, desainnya tuh bagus. Cuman sayangnya kayak kurang finish aja gitu tuh. Rambutnya dibikin kaku gitu, dibikin kasar, gambarnya garis-garisnya gitu ya. Ekspresinya juga kurang dapet gitu. Ya. Tuh. Ini masih oke tuh, gerakannya sih oke ya. Motif-motif bajunya juga oke tuh ya, gambar ini kan juga indah tuh, tempatnya kan oke ya kan, gambar detailnya sih oke tuh ya, bagus gitu pergerakannya. Gambar monsternya juga creepy ya, gambar demonnya juga cukup creepy ya. Ya oke sih, gue suka sih, suka aja kalau desainnya sih. Cuman masalah kayak kasarnya aja gitu loh guys ya, gitu aja sih ya. Ya gitu aja pendapat gue soal artworknya ya. Untuk cerita sih menurut gue ya ciri khasnya cerita shonen ya guys ya. Cuman ada suatu perbedaan yang menurut gue cukup mencolok ya, terutama di main karakternya. Kalau biasanya kita bandingin sama yang shonen yang populer ya, kayak Dragon Ball, kayak Naruto, kayak One Piece, itu kan karakternya itu digambarkan strong ya, dan energik gitu ya, dan punya cita-cita tuh yang muluk-muluk sih kalau kata gue ya. Kayak Naruto pengen jadi Hokage lah, Luffy pengen jadi Raja Bajak Laut lah. Nah, kalau si Tanjiro ini kalau menurut gue itu kebalikannya guys ya. Dia tuh ya pemuda biasa aja gitu, orang yang sangat lemah lembut, pria yang lemah lembut gitu loh, pria yang baik, yang suka nolongin orang di kota gitu kan. Saking baiknya dia nolongin orang kota sampai telat pulang keluarganya dibantai ya guys ya. Sebenarnya tragis ya, kesian sebenarnya ya, orang kadang terlalu baik ya, jadi kadang merugikan dia juga gitu loh. Nah, tujuannya si Tanjiro ini untuk jadi Demon Slayer itu simple guys. Dia cuman pengen nyelamatin adiknya, yang kebetulan adiknya itu salah satu-satunya anggota keluarga dia tuh yang selamat di pembantaian ini. Sayangnya adiknya itu harus berubah menjadi demon karena terkontaminasi sama darahnya demon gitu guys ya. Itu yang menarik ya kalau buat gua ya, karena di sini dia harus kayak bener-bener dari nol ya. Si Tanjiro ini tuh bener-bener bukan orang yang kuat ya, manusia biasa walaupun dia punya penciuman yang super ya. Kalau kayak Son Goku itu kan ya memang dia ras alien gitu, ras bangsa Saiyan yang memang dari dasar tuh udah OP gitu ya. Kayak Luffy yang kuat karena dia udah makan buah iblis, atau Naruto yang kuat karena dia punya Kyuubi gitu ya, memang udah punya bakat kuat gitu loh. Nah, Tanjiro itu enggak, Tanjiro itu bener-bener kayak bener-bener orang mulai itu dari nol banget gitu, dari minus ya mungkin ya guys ya. Karena keinginannya dia, tujuan hidupnya dia yang sederhana, yaitu yang pengen nyelamatin si adiknya si Netsuko. Dia jadi harus berlatih keras gitu guys ya. Jadi seorang Demon Slayer. Jadi menjadi Demon Slayer itu bukan ambisi dia sebetulnya, tapi keharusan dia terpaksa gitu harus menjadi Demon Slayer. Nah, kira-kira seperti itu guys ya. Simple sih ceritanya, tapi seru banget ya. Gue baca sih seru sih, nggak berasa, udah kelar aja gitu. Sama apa nih monsternya ini kan kalau kata gue yang lebih mirip ini ya, lebih mirip vampir ya. Mungkin dulu tuh nggak ada istilah vampir, ceritanya kan zaman dulu banget ya, Taisho ya, zaman Taisho di Jepang itu kan yang nggak ada istilah vampir. Tapi ini kalau gue lihat penggambarannya itu monster itu kayak vampir, karena nggak bisa kena matahari ya. Kalau kena matahari itu musnah gitu ya, kayak di mana nih, ada lah guys ya di sini. Aduh mana ya, gue jadi lupa nih ya. Pokoknya dia kena matahari hancur, terus dia harus dikalahkan dengan pedang tertentu ya kan. Kalau vampir itu kan mungkin kayak silver ya, dia nggak boleh kena perak tuh kan, kelemahannya di perak sama matahari ya. Nah, kurang lebih sama ya kan guys ya.
vampirnya itu kayak apa, Demon itu kayak vampir kalau menurut gue gitu ya. Jadi ya ini shonen yang sangat seru kalau kata gue ya. Gue bisa kasih nilai di volume 1 ini 7,5 ke 8 lah ya. Oke sih, gue suka ceritanya ya. Tujuan gue satu lagi juga karena ini manga yang gak terlalu panjang ya. Setahu gue ini kayaknya sekitar 20-an ya kalau nggak salah volumenya ya. Jadi sangat masuk akal untuk dikoleksi gitu guys. Gitu sih guys ya pendapat gue soal manga Demon Slayer volume 1 ini ya. Menurut gue ya ini kalau kalian yang suka shonen ya masa nggak koleksi, ini salah satu shonen yang cukup bagus ya guys menurut gue. Gitu guys ya. Oke, segitu dulu review gue dari Demon Slayer volume 1. Terima kasih guys yang sudah nonton hingga selesai ya. Terima kasih juga yang sudah memberikan masukan dan supportnya. Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Klik like dan subscribe jika kalian suka video ini.